Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengikuti kuliah online dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang penyitaan. Saya sering menyampaikan bahwa perlu dipisahkan catatan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Karena memang berbeda, biar nanti tidak tumpang tindih ya terhadap apa yang namanya penyitaan. Ya. Penyitaan dalam hukum acara pidana atau dalam perkara pidana dapat didefinisikan bahwa penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dalam rumusan penyitaan yang saya kutip tadi dari pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan ini hanya merupakan kewenangan penyidik. Artinya penuntut umum atau hakim, ya kan, ini tidak dalam kapasitas melakukan penyitaan, ya, penyitaan. Meskipun nanti di dalam penyitaan itu atas perintah ketua pengadilan. Kapasitas penyitaan ini merupakan kewenangan penyidik. Terhadap apa? Terhadap benda bergerak. Benda bergerak itu adalah benda yang cara pengalihannya dengan cara penyerahan nyata. Ya, maksudnya tidak usah dibalik nama. Bisa meja, kursi, atau benda-benda apa namanya ini misalkan HP dan sebagainya. Kalau benda tidak bergerak itu adalah benda-benda yang penyerahannya harus dengan cara penyerahan nyata atau dengan penyerahan yuridis, ya. Maksudnya dengan dua-duanya. Misalnya jual beli rumah, penyerahan nyata dengan cara menyerahkan kuncinya, kemudian penyerahan yuridis dengan cara balik nama, ya. Termasuk benda-benda tadi saya sampaikan, benda berwujud maupun tidak berwujud, kan ada yang tampak maupun ada yang tidak tampak terwujud. Artinya misalnya surat katakanlah berharga, itu masuk kategori benda tidak berwujud, ya. Artinya secara kasat mata bentuknya memang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam itu, tapi karena surat berharga itu misalnya seperti apa cek dan seterusnya bisa masuk kategori itu. Nah, tadi saya sampaikan yang namanya kewenangan untuk melakukan penyitaan hanya ada pada penyidik. Hal ini sesuai dengan pasal 38 KUHP, ya. Artinya hanya penyidiklah yang dapat melakukan penyitaan. Nah, lalu bagaimana tata cara penyitaan? Perlu saya bedakan menjadi dua hal paling tidak, yaitu dalam penyitaan biasa dan penyitaan dalam kondisi mendesak atau tertangkap tangan. Nah, penyitaan dalam kondisi biasa artinya sudah ada tindak pidana, tadi bahasanya adalah penyidik, artinya proses penyitaan itu sudah ada perbuatan pidana di situ. Tata caranya adalah yang pertama
penyitaan itu harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Artinya jika tidak dapat menunjukkan izin dari ketua pengadilan, maka penyitaannya dianggap ilegal, dianggap tidak sah, dan batal demi hukum. Nah, setelah menerima izin, yang kedua, penyidik wajib menunjukkan kepada barang-barang yang disita, ya. Wajib memperlihatkan barang-barang yang disita. Tentu sebelum itu penyidik wajib menunjukkan kartu pengenal, memperlihatkan bahwa dia adalah sebagai penyidik dalam perkara apa, kasusnya apa, kemudian barang yang disita ditunjukkan. Ya. Yang berikutnya, ketiga, ya, penyidik pada waktu memperlihatkan benda sitaan wajib disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan 2 orang saksi. Jadi boleh kepala desa, boleh kepala lingkungan. Itulah mengapa kalau saudara melihat acara penyitaan itu, ya kan, tidak kemudian serta-merta mengambil barang-barang dan sebagainya, tetapi harus ada saksi yang melihat. Ini barang-barang yang disita, ya kan, barang-barang ABC, ya, ditunjukkan, maksudnya diperlihatkan benda-benda disita untuk dalam rangka memperjelas, ya, ada saksinya, ya. Setelah barang-barang disita, maka nanti langkah berikutnya adalah dibuat berita acara penyitaan, ya. Kemudian berita acara penyitaan turunannya nanti wajib disampaikan kepada atasannya, ya, atasan dari penyidik, ya, disampaikan ini loh barang-barang yang disita, misalnya 1, 2, 3, ya kan. Jika itu nanti berupa benda bergerak, maka kemudian wajib dibungkus, ya. Mengapa dibungkus rapi? Ya dalam rangka supaya nanti, karena penyitaan ini kan belum tentu si tersangka itu terbukti kesalahannya, sehingga ketika nanti tersangka tidak terbukti, maka benda-benda yang disita tentu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Karena kita masih ingat bahwa ada asas namanya presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Artinya seseorang itu harus dibuktikan lebih dahulu, harus dianggap tidak bersalah lebih dahulu, ya, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Ya, itu jika penyitaan dilakukan dalam kondisi biasa. Yang kedua, penyitaan dalam keadaan tertentu dan mendesak atau dalam hal tertangkap tangan. Maka tata caranya adalah tanpa izin ketua pengadilan, ya, tanpa izin ketua pengadilan, ya, dan hanya terbatas benda yang bergerak saja, ya. Karena kalau benda tidak bergerak, berarti kan benda tetap di situ kan, tanah misalnya kan tetap. Tidak mungkin kita ada kondisi mendesak atau tertangkap tangan di situ. Dalam penyitaan benda tetap atau benda tidak bergerak. Nah, setelah melakukan penyitaan barang-barang benda bergerak tadi itu atau benda bergerak tadi itu, maka penyidik wajib segera melaporkan untuk mendapatkan izin penyitaan atau persetujuan dari ketua pengadilan. Nah, jika ketua pengadilan tidak setuju, tidak mengizinkan terhadap penyitaan tadi, meskipun dalam hal tertangkap tangan, mungkin ini tidak ada hubungannya dengan tersangka, mungkin tidak pas benda-benda yang disita itu, maka benda tadi karena ketua pengadilan tidak mengizinkan,
maka penyitaan dianggap atau dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga harus segera dikembalikan kepada pihak, ya, kepada pihak atau tersita atau benda-benda tadi itu. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu benda-benda apa yang dapat disita? Ya, ini saya merujuk pasal 39 KUHP. Benda-benda yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau dari hasil tindak pidana. Di seluruh benda, seluruhnya atau sebagian dari hasil tindak pidana, atau paling tidak diduga hasil tindak pidana. Yang kedua, benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Ya, misalnya digunakan untuk membakar rumah misalnya, ya berarti ada jerigen, kemudian ada bekas-bekas tadi, itu dapat dilakukan satu penyitaan, ya, penyitaan. Atau benda-benda yang digunakan untuk menghalang-halangi tindak pidana. Misalnya benda-benda tadi seperti kalau dalam kasus-kasus itu, ya, obstruction of justice lah, ya. Dia membuat rekayasa supaya penyidik tidak tahu, atau pas penyidik mau datang dia dihalang-halangi misalnya, itu dapat diserahkan penyitaan. Atau benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Dia sengaja membuat, katakanlah, senjata tajam misalnya, atau yang lain misalnya, memang nanti akan digunakan untuk tindak pidana, dapat disita. Atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ya, ini maksudnya benda-benda yang biasanya ada sekitar tindak pidana itu dilakukan. Maka ini dapat dilakukan penyitaan, ya, penyitaan. Nah, pertanyaan berikutnya, dapatkah penyitaan itu dilakukan terhadap benda-benda yang sudah dilakukan penyitaan dalam perkara perdata? Jawabnya dapat. Jadi meskipun benda itu sudah disita dalam perkara perdata, misalnya sita jaminan, konservatur beslah, maka ini pun jika ini dijadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk atau hasil kejahatan dari tindak pidana, maka dapat dilakukan penyitaan. Atau sita terhadap harta budel, harta pailit, bisa juga. Harta belum terbagi, tetapi digunakan sebagai sarana kejahatan atau hasil kejahatan, ya dapat dilakukan penyitaan, ya. Jadi pada intinya dapat dilakukan penyitaan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memudahkan dalam proses penyidikan, penuntutan maupun di dalam peradilan. Nah, lalu benda-benda tadi disimpan di mana? Barang sitaan tadi, kalau merujuk dalam pasal 44 KUHP, benda-benda tadi disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang sering disingkat rubasan, ya. Ini dalam PP 2783 juga diatur, ya. Rubasan itu di bawah Kementerian Hukum dan Kumham, ya. Kalau memang belum ada rubasan dalam suatu wilayah itu, ya bisa di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, atau bank pemerintah, ya. Jika memang kondisi memaksa, undang-undang menyatakan dapat disimpan di tempat penyimpanan lain, ya. Jadi kalau rumah penyimpanan benda tidak ada, maka dapat itu di kantor polisi boleh, di kejaksaan boleh, atau di tempat-tempat lain. Nah, terhadap penyitaan ini terkadang kita akan melihat, ya, ada barang-barang hasil kejahatan atau barang-barang sitaan itu ternyata lekas rusak, membahayakan orang, membahayakan masyarakat, ya.
Mungkin kalau ini nanti disimpan di tempat yang tidak aman, katakanlah itu, akan rusak dan sebagainya, ya. Maka meskipun proses persidangan perkara itu belum dilakukan, penyidik dapat melakukan katakanlah pelelangan, ya, terhadap benda-benda tadi itu, ya. Ya sedapat mungkin mendapat persetujuan daripada tersangka atau terdakwa. Nanti bisa dilihat dalam pasal 45 KUHP, ya, 45 KUHP. Ya. Jadi kalau itu masih di tangan penyidik, maka penyidik dapat melakukan lelang, ya kan? Atau itu kalau sudah dilakukan di dalam proses penuntutan juga sama, ya tentu akan disaksikan oleh tersangka atau kuasa. Sebab nanti kalau ini tidak dilakukan tentu akan misalkan membahayakan atau barang-barang yang mudah rusak, ya, mudah rusak, barang sitaan tadi itu. Nah, jika itu barang sudah ada di pengadilan, ya, tentu atas izin hakim dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya juga bisa dilakukan pelelangan, ya. Tentu setelah hasil lelang, ya, nanti berupa uang misalnya, maka uangnya dapat digunakan sebagai barang bukti. Ini hasil penjualan misalnya barang-barang yang diduga hasil kejahatan misalnya. Bisa. Ya. Memang untuk kepentingan proses pembuktian, maka sedapat mungkin disisihkan sebagian, ya, untuk barang bukti, ya, untuk barang bukti. Itulah mengapa kalau saudara-saudara melihat di sidang-sidang pengadilan kadang-kadang barang bukti aku cuma sedikit, ya memang itu secara aturan diperbolehkan sebagian. Tidak kemudian barang satu truk misalnya atau jasbina dibawa ke pengadilan, memang tidak harus, ya. Kecuali benda-benda itu benda-benda yang terlarang, yang tidak boleh untuk diedarkan, misalkan narkoba misalkan, ya. Ini tidak masuk ketentuan yang atas tadi itu. Maka kalau ini barang-barang ini harus dimusnahkan, ya, dirampas, ya, tentu untuk kepentingan negara, agar nanti barang-barang ini tidak menjadi diedarkan yang justru membawa akibat yang tidak baik bagi masyarakat. Harus dimusnahkan, ya, dimusnahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kuliah online untuk materi tentang penyitaan, ya, penyitaan. Wa'ul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.